Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan materi tentang motivasi karyawan. Kami yang beranggotakan saya Lydia Nirwana, Alex Susilo, Ahmad Ihsan Maulana, dan Esti Duyana Pratiwi akan menjelaskan tentang motivasi karyawan. Oke, baik kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Motivasi, proses di mana usaha seorang diberi energi, diarahkan pada cara yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan berkelanjutan. Karyawan harus terus gigih dalam memberikan usaha untuk mencapai tujuan tersebut menuju tercapai suatu tujuan. Teori-teori awal tentang motivasi. Hierarki kebutuhan Maslow. Individu menaikkan hierarki 5 kebutuhan sebagai kebutuhan yang penting untuk dipenuhi. Fisiologis, makanan, minuman, tempat berteduh, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Keamanan, keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik dan emosional serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus dipenuhi. Sosial, kasih sayang, rasa memiliki penerimaan dan persahabatan. Berhadangan faktor penghargaan internasional dan eksternal. Aktualisasi diri, pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan diri, dorongan untuk mampu menjadi apa yang diinginkan. Teori-teori modern tentang motivasi. Teori X, teori Y. Teori X percaya bahwa orang-orang tidak menyukai pekerjaan, tidak ingin mendapat tanggung jawab sehingga mereka harus diancam dan dipaksa untuk bekerja. Kemudian teori Y mengasumsikan bahwa orang-orang menyukai pekerjaan, mencari tanggung jawab, sehingga mereka dapat berlatih motivasi diri dan mengarahkan diri. Selanjutnya, teori dua faktor Herzberg. Yang pertama, faktor-faktor intrinsik atau faktor-faktor higien. Terkait kepuasan kerja adalah faktor yang memotivasi orang. Yang kedua, faktor-faktor ekstrinsik atau motivator. Terkait kepuasan kerja akan membuat orang tetap merasa tidak puas. Yang ketiga yaitu teori 3 kebutuhan. Kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kepuasan. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi atau NACH. Pendorong untuk sukses dan unggul berkaitan dengan serangkaian standar. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi atau NPOW, kebutuhan agar orang lain memiliki perilaku yang tidak akan berlawanan. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan atau NAFF. Keinginan untuk hubungan antar pribadi yang akrab dan dekat. Isu-isu motivasi terkini. 1. Teori X, teori Y, dalam kurung MC Grigor. 2. Teori X percaya bahwa orang-orang tidak menyukai pekerjaan, tidak memotivasi dalam keadaan ekonomi yang menantang. 3. Mengelola tantangan lintas budaya. 4. Kebanyakan teori motivasi dikembangkan di Amerika Serikat dan memiliki bias AU. Beberapa teori dalam kurung hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan telah dikritik karena tidak dapat diuji secara empirisik, ingin mendapat tanggung jawab sehingga mereka harus diancam dan dipaksa untuk bekerja. Studi kasus. Perusahaan XYZ adalah sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat, namun mengalami penurunan kinerja dan kepuasan karyawan dalam beberapa bulan terakhir. Manajemen perusahaan menyadari bahwa motivasi karyawan adalah faktor kunci dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
Mereka ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan motivasi mereka. Kemudian, manajemen perusahaan XYZ memutuskan untuk menerapkan teori motivasi Herzberg's Two Factors Theory. Teori ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan, yaitu faktor Huygens atau Huygens factors dan faktor motivasi atau motivational factors. Faktor Huygens adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi kerja dan lingkungan, sedangkan faktor motivasi adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Kemudian, manajemen perusahaan XYZ melakukan survei kepuasan karyawan dan menemukan bahwa faktor-faktor higienis seperti gaji, tunjangan, dan kondisi kerja tidak memadai. Mereka juga menemukan bahwa karyawan merasa kurang diakui dan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaan mereka. Berdasarkan temuan ini, manajemen perusahaan XYZ mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan gaji dan tunjangan karyawan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, memperbaiki kondisi kerja dan lingkungan kerja. Yang ketiga, memberikan pengakuan dan apresiasi lebih kepada karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menyediakan peluang pengembangan karir dan pelatihan untuk karyawan. Setelah menerapkan langkah-langkah di atas, manajemen perusahaan XYZ melihat peningkatan kinerja dan kepuasan karyawan. Mereka juga melihat peningkatan dalam tingkat potensi karyawan. Dengan lebih sedikit karyawan yang keluar dari perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teori motivasi Herzberg's Two-Factor Theory efektif dalam meningkatkan motivasi karyawan. Oke, kita sekarang sudah memasuki pada akhir sesi presentasi. Saya Lydia Nirwana sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan untuk didengar dan semoga bermanfaat materi yang telah kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.